Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang menjaga kehormatan dan saling kasih sayang antara umat Islam. Di antaranya adalah jika ada barang hilang atau temuan kita menemukan barang hilang. Bahasa Arabnya itu luqotoh ya. Ini ulama beda pendapat tentang kasih sayang kita kepada orang Islam. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hambali itu makruh ya. Makruh mengambil barang orang lain yang hilang. Kita nemukan dompet ya, atau apa saja, itu makruh menurut Imam Malik dan Imam Hambali. Karena apa? Karena khawatir nanti dipakai oleh kita sendiri, tidak kuat, tidak diumumkan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu hukumnya sunnah, mengambil itu untuk diamankan kemudian diumumkan. Ini sama-sama belas kasihan ya, sama-sama belas kasihan atau kasih sayang sesama orang Islam, cuma beda pandang, beda sudut pandang. Jadi sunnah kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi untuk diambil kemudian diumumkan untuk mengamankan ya. Sekarang babu satri auratil muslimina wan nahyi an aisya'atiha li ghairi daruratin. Sekarang bab menutupi auratnya orang Islam, rahasianya orang Islam, dan larangan menyebarkannya tanpa ada darurat. Jadi hukumnya menyebarkan aurat atau rahasianya orang Islam itu hukumnya haram. Di sini disuruh untuk ditutupi kecuali ada darurat. Darurat itu bagaimana? Contohnya begini ya. Ada orang suka mencuri ayam atau sepeda motor. Ini umpama. Jadi kita ini darurat menyampaikan kepada orang lain agar supaya tidak menjadi korban pencurian ayamnya atau sepeda motornya. Disebutkan umpamanya ada seseorang lewat rumahnya, kita sedang bicara sama orang lain, ngomong begini, itu tadi yang lewat itu hati-hati kalau ada dia lewat. Kenapa? Biasanya kalau dia lewat pasti ada ayam hilang atau sepeda motor hilang. Tidak apa-apa begini. Karena apa? Tujuannya adalah untuk agar supaya orang lain tidak menjadi korbannya. Tapi kalau rahasia yang tidak darurat jangan disebarkan. Umpamanya ada orang yang bertengkar dalam keluarga atau berzina ya, tidak usah ngomong itu sudah zina, tidak usah, karena itu tidak ada hubungannya dengan darurat. Tapi kalau akan membahayakan kepada orang lain, kejelekan orang lain itu boleh disampaikan. Awas ya, itu yang tadi lewat itu, hati-hati. Kenapa? Biasa kadang kalau dia lewat LPG itu hilang, atau ayam hilang, atau sandal hilang. Hati-hati. Ada apa-apa begitu. Tujuannya agar supaya orang lain tidak menjadi korbannya. Tapi kalau tidak ada tujuan seperti itu,
Tidak boleh, hukumnya haram menyebarkan rahasia orang lain. Qala Allah Ta'ala, ini perhatikan baik-baik ya, ancamannya luar biasa dari Allah Ta'ala. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Perhatikan baik-baik biar kita ini tidak mudah menyebarkan kejelekan orang lain. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Orang yang beriman disebarkan keburukannya, maka lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Orang yang suka menyebarkan itu, menyebarkan saudaranya yang sesama Islamnya, menyebarkan kejelekannya, lahum azabun alim fid dunya wal akhirah, dia akan mendapatkan azab yang pedih baik di dunia dan akhirat. Makanya tidak usah aku mengengku ya, suka nyebar-nyebarkan berita buruknya orang lain. Apalagi sampai-sampai kadang-kadang kita ini paling pertama mendengarkan kejelekan orang lain dan paling pertama yang menyebarkan. Ini bahaya. Di sini ancamannya adalah azabun alim fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan siksa dari Allah Ta'ala, siksa yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia apa siksanya? Bisa jadi kena had, bisa jadi dia rahasianya juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat bagaimana? Ya pasti ini urusan kebakaran, ini urusan bakar-bakar yang ya ditunu. Ini bagi orang-orang yang suka menyebarkan kejelekan orang lain. Makanya ndak usah banyak ngumpul-ngumpul kalau ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya. Pasti nanti nyerempet orang lain. Pasti itu. Kebanyakan begitu ya. Kebanyakan begitu. Yang tidak berilmu, yang berilmu ndak ada bedanya sekarang ini. Ndak ada bedanya. Jadi kalau sudah ngobrol, wes ngalor ngidul, serempet sana serempet sini, akhirnya kejelekan orang lain disebarkan oleh kita. Yang berilmu dan yang tidak berilmu sekarang ini sudah tidak ada bedanya. Sama ya. Sama-sama tidak kuat menahan nafsu untuk menyebarkan keburukan orang lain. Kecuali yang berilmu, ilmunya yang manfaat. Itu pasti nahan itu. Nahan karena apa? Karena tahu akan disiksa di akhirat, juga disiksa di dunia. Coba gini ya. Orang nempeleng satu kali umpamanya. Nempeleng satu kali, kemudian dibalas 2 kali. Mestinya orang yang nempeleng 1 kali ini tidak akan melakukan lagi. Kenapa? Karena balasannya 2 kali. Apa di sini? Di sini menyebarkan kejelekan orang lain akan disiksa oleh Allah dunia akhirat. Kan nempeleng 1 kali ini. Dibalas oleh Allah 2 kali. Anggaplah begitu. Jadi kalau orang pintar mesti mikir, saya menyebarkan kejelekan orang lain apa manfaatnya? Untuk saya, untuk orang lain. Apa manfaatnya? Mesti mikir. Tapi kalau sudah tidak mikir, berarti dia tidak pintar. Oh dia pintar. Pintar dia umpamanya. Ceramahnya enak. Tapi masih melakukan seperti ini, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Makanya ya, tak usah aku mengengkuk ya. Walaupun kita ini orang penting, orang apa, tak usah menyebar-nyebarkan keburukan orang lain, terutama saat capres-cawapres tadi itu. Wis pendukungnya itu saling hina, saling menyebarkan, saling membuka rahasianya yang lain, capres-cawapres yang lain. Hati-hati ya. Kita sebentar lagi akan meninggal dunia. Masa kita akan selalu membawa dosa. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasuru abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Kata Nabi, hamba yang tidak menutupi hambanya yang lain, artinya hamba Allah yang menutupi hambanya orang Allah yang lain, maka Allah akan menutupinya nanti rahasianya di hari kiamat. Jadi orang yang suka menutupi rahasia orang lain, maka dia akan ditutupi oleh Allah nanti di akhirat. Biasanya juga di dunia ditutupi oleh Allah. Nah, sekarang kalau di hari kiamat ditutupi rahasianya itu bagaimana? Begini ya. Dalam syarahnya itu dijelaskan, orang yang suka menutupi rahasia orang lain, tidak mau menyebarkannya, nanti di akhirat itu kan pasti dia punya dosa kan? Punya dosa ini, itu. Nah, oleh Allah itu ditutupi rahasia itu dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara Allah memaafkan dosanya. Bisa jadi Allah tidak tanya-tanya tentang dosanya ketika di akhirat. Jadi di akhirat nanti ketika di dunia. Jadi dosa yang dilakukan di dunia itu gak ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Ini caranya Allah Ta'ala menutupi rahasianya orang yang dulu di dunia suka menutupi rahasianya orang lain. Tidak gampang menyebarkan kejelekan orang lain. Jadi Allah Ta'ala bisa jadi memaafkannya, menutupi rahasianya itu nanti di akhirat. Bisa jadi dia punya banyak dosa, tapi oleh Allah Ta'ala gak diurus, anggap hilang begitu. Tidak ditanyakan. Kalau umpama oleh Allah Ta'ala ditanyakan nanti di akhirat dosa-dosa yang dilakukan, biasanya itu privasi. Artinya Allah Ta'ala itu tanyanya itu pribadi, antara dia dengan Allah Ta'ala, tanpa tanyanya itu di depan banyak orang. Jadi begitu caranya Allah Ta'ala menutupi rahasianya orang yang suka menutupi rahasianya orang lain. Kalau kita ini normal ya, secara psikis dan secara agama itu normal, mesti mikir wes tidak usah menyebarkan rahasia orang lain, tutupi rahasianya orang lain, biar kita ini nanti ditutupi rahasianya oleh Allah Ta'ala dan tidak mendapatkan azab baik di dunia maupun di akhirat. Ini kalau yang punya pikiran normal, tidak mempunyai penyakit hati, penyakit yang datangnya dari setan. Pikir saja wis, pikir. Ditempeleng 1 kali, dibalas 2 kali. Coba, kalau orang pinter kan mikir, ya enggak wis, enggak nempeleng lagi, balasannya 2 ya, siksaannya 2 dunia akhirat. Nah, ini ya kalau orang yang betul-betul mikir. Kalau yang pikirannya itu tidak pinter, ya sudah, wes sebarkan, memalukan, wes diumbar rahasianya orang lain. Awas nanti ya di akhirat begitu. Makanya mari kita ini semakin lama kita jaga lisan kita dan jangan banyak kumpul-kumpul kalau udah ada perlunya, agar supaya kita ini selamat dunia akhirat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.